One Piece live action episode 5 dan 6. Setelah aku nonton, aku langsung ngerasa kalau dua episode ini lebih bagus daripada episode-episode sebelumnya. Intronya Sanji, perkenalan karakter untuk Sanji, aku suka banget. Waktu dia pertama kali muncul, kita ngeliat dia lagi beraksi masak di dapur. Baru setelah itu dia ditendang keluar dari dapur dan akhirnya jadi waiter. Seingatku di anime sama manganya, meskipun ini udah lama banget ya, tapi seingatku, waktu Sanji pertama kali muncul itu dia langsung jadi waiter. Kita nggak lihat dia masak sampai akhirnya karakter Gin keluar, ya. Gin minta makan, baru setelah itu Sanji masak buat dia. Aku sih lebih suka intro versi live action ini karena menurutku penting untuk memperkenalkan karakter Koki. Adegan pertama yang kita lihat dari dia ya, dia lagi masak. Itu kasih impression yang lebih kuat untuk karakternya. Setelah itu baru Sanji ditendang keluar dari dapur dan akhirnya jadi waiter. Disitulah kita ngelihat skill bertarung dia yang unik, yaitu pakai kaki waktu dia menghentikan pertarungan yang terjadi di restoran. Karakter Sanji agak diamankan sedikit di sini, nggak segila yang ada di anime sama manganya ya. Tahu kan, begitu lihat perempuan, love langsung keluar dari matanya, terus dia langsung muter-muter ngerayu. Meski begitu, di sini Sanji juga tetap enteng ngerayu. Sisi bucinnya itu kental dan kelihatan banget. Raut mukanya, ekspresinya itu juga kelihatan goblok, sama kayak di animenya. Aku suka. Aktor untuk Sanji ini gila banget. Dia belajar choreo fightingnya yang selalu pakai kaki, itu butuh latihan yang sangat spesifik. Tendangan Sanji itu kakinya selalu tinggi. Ada adegan di mana Sanji itu nendang sambil lompat dengan kaki lurus ke atas, lompat dari satu meja ke meja lainnya. Terus ada juga adegan di mana dia itu berenang dengan satu tangan karena tangan yang satunya itu sambil megang Luffy. Latihan stunnya dia itu pasti berat banget. Udah gitu dia belajar masak dan juga belajar gerakan tangan ala chef karena kan peran dia di sini sebagai seorang koki ya. Aku suka banget lihat adegan waktu dia masak, dari mulai dia motong cepet terus mecahin telur pakai satu tangan. Gerakan tangan dia itu bener-bener kelihatan kayak chef profesional banget. Dan dia juga bisa menggambarkan karakter Sanji yang tukang ngerayu dengan raut muka gobloknya tanpa kelihatan cringe. Jujur ya, di antara seluruh anggota kru topi jerami, Sanji itu karakter yang paling gak aku suka, yang paling bawah. Tapi aku suka sama Sanji yang ini. Aku tahu adegan sujud yang sangat ikonik ini dihilangkan dari live actionnya dan itu bikin jengkel banyak orang, termasuk aku. Aku kesel banget kenapa adegan itu bisa sampai dihilangkan. Padahal itu salah satu hal yang aku tunggu, pengen aku lihat gitu kan. Cuman ya, harus aku akui, meski tanpa adegan itu pun, perpisahannya Zeff sama Sanji tetap bikin aku emosional dan tetap bikin aku nangis. Terutama karena akting nyata Skyler ya, aktornya Sanji itu bagus banget aktingnya. Si Sanji bagus banget di sini. Dia dapat banyak kesempatan untuk bersinar. Dan memang udah seharusnya, karena dua episode ini kan memang bagiannya Sanji. Meski harus bersaing dengan adegan pertarungannya Zoro sama Mihawk, tapi Sanji tetap nggak kehilangan sinarnya. Aku yakin orang-orang yang nggak pernah nonton animenya, nggak pernah baca komiknya, pas lihat ini mereka bisa suka sama karakter Sanji. Hal itu yang sayangnya nggak kita dapet di bagian Usopp kemarin. Salah satu favoritku adalah bagian masa kecilnya Sanji yang dilakukan dengan fantastis. Masa lalunya Sanji ini salah satu bagian yang memorable dan juga traumatis dari series One Piece, terutama karena Zeff makan kakinya sendiri untuk bertahan hidup. Hal yang sayangnya dirubah di versi animenya. Kalau di anime itu Zeff kehilangan kakinya di laut waktu nyelamatin Sanji. Versi live action ini ngikutin langsung dari komiknya ketika Zeff makan kakinya untuk bertahan hidup. Di video sebelumnya aku ngebahas tentang Koby dan Garp yang ngambil space banyak tapi nggak terlalu berguna. Di sini masih tetap ada Koby dan Garp, tapi menurutku adegannya termasuk penting dan bagus. Garp nelpon Mihawk buat kerjasama bantu nangkepin Luffy, dan Koby kaget ternyata ada yang namanya 7 Panglima Perang Lautan alias Shichibukai, yaitu kumpulan para bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah. Reaksi Koby yang marah dan gak bisa nerima kalau Marin yang dia puja selama ini ternyata begini. Aku suka adegan ini karena ini bikin penonton bisa kenal dengan sistemnya. Oh, ada yang namanya Shichibukai. Oh, ternyata pemerintah dunia dan juga Marin itu seperti itu. Adegan itu juga nambah perkembangan karakter untuk Koby dan bikin Koby jadi semakin dekat dengan Garp. Adegan pertarungannya Zoro sama Mihawk yang terbaik di live action sejauh ini. Gila, keren banget. Angle kamera waktu mereka bertarung itu bagus banget dan aku appreciate karena aku bisa ngeliat tiap adegannya, tiap movementnya itu mereka ngikutin banget sama versi animenya. Dan itu susah
banget dilakuin. Yang beda cuma awalnya Zoro bertarung dengan 2 pedang aja. Baru setelah Mihawk ngeluarin pedang Yorunya, Zoro langsung pakai pedang ketiga di mulutnya, dan perubahan ini jujur aku suka. Pertama, ini bikin aliran 3 pedangnya Zoro jadi kerasa mahal. Bukan hal yang selalu dia pakai. Jadi begitu Zoro ambil pedang ketiga, itu rasanya lebih excited. Dan yang kedua, somehow itu kerasa kayak Zoro banget. Zoro nolak pakai pedang ketiga. Dia nolak untuk main serius ketika orang yang dia lawan, Mihawk, juga nggak ngehadepin dia dengan serius dengan cuma pakai pedang kecil. Itu kerasa kayak Zoro banget. Dan Mihawk di sini kelihatan keren banget. Cara dia bertarung, cara dia ngayunin pedang, itu bener-bener enteng banget, kerasa tanpa effort. Aktor yang meranin Mihawk ini bagus banget. Nami, Emily Root aktingnya bagus. Dari cara obrolan dia sama Zoro, sama Luffy, waktu dia ditanya, emangnya kamu nggak punya mimpi? Meskipun dia nggak jawab, dari sorotan matanya itu udah kelihatan, kita udah kerasa. Dan sebenarnya hal ini juga udah kerasa dari awal-awal episode pertama ya. Meskipun dia nggak bilang apa-apa, kita tetap bisa ngerasain kalau ada sesuatu yang dia sembunyikan. Aktingnya bagus. Ada beberapa hal yang dirubah di sini, tapi yang paling aku suka adalah perkembangan karakter Luffy sebagai seorang kapten. Waktu Zoro luka parah gara-gara kalah sama Mihawk, kita bisa ngelihat Luffy mulai goyah. Dia mulai ngerasain gimana beratnya beban sebagai seorang kapten. Dan gara-gara itu, adegan waktu Zoro bersumpah untuk terus setia sama Luffy, itu kerasanya jadi lebih emosional. Ratingku untuk episode 5 adalah 9. Dan ratingku untuk episode 6 adalah 8. 2 episode ini naik pesat dari episode-episode sebelumnya, dan aku lega banget karena waktu nonton episode 3 dan 4 aku ngerasa kayak, iya, jangan-jangan makin kesini makin down. Tapi ternyata enggak. Episode 5 sama episode 6 bagus banget. Dan aku berharap episode 7 dan episode 8 bakalan jadi penutup yang sangat bagus untuk One Piece Season 1. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.